Shalom Elohim, saudara-saudaraku terkasih. Dengan rendah hati, saya ingin menyampaikan pesan Bapa melalui mimpi yang saya dapat pada 4 Oktober 2023. Bukan karena suka-sukanya saya mau tampil, tetapi karena Bapa memberikan saya pesan untuk disampaikan, makanya saya tampil lagi. Nah, mimpi saya itu, roh saya itu sedang berjalan-jalan dan saya tidak tahu berjalan kemana, tetapi saya ada seorang teman bersama dengan saya. Sepertinya seorang wanita, tetapi saya tidak mengetahui siapa. Kami itu berjalan-jalan dan sampai kepada satu perumahan. Di dalam satu room itu sepertinya kami mau beristirahat. Dan secara tiba-tiba keadaan berubah, situasi sekeliling saya berubah. Saya tiba-tiba berada di halaman rumah saya. Nah, di halaman rumah saya itu saya melihat ada cahaya di langit, cahaya matahari yang sangat cantik. Makanya saya mengambil kamera saya dan membuat rekaman video cahaya kemuliaan. Tetapi kemudiannya tiba-tiba muncul satu kapal atau pesawat warna coklat. Nah, kapal itu ialah chemtrails ataupun pesawat penyebaran zat kimia. Nah, chemtrails ini tiba-tiba muncul dan mengeluarkan asap yang sangat banyak dan saya sangat annoying. Sampai asap itu membuat saya terbatuk-batuk, sesak nafas, dan saya menghidup bau kimia. Nah, kemudian saya itu berlari pulang ke rumah. Dan sebelum saya sempat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada satu drone, dan tiba-tiba muncul dari itu langit juga menuju ke arah rumah kami. Makanya saya itu berlari masuk ke dalam rumah karena saya mengingat drone itu mengajar saya. Tetapi rupanya drone itu tinggal di dalam rumah saya. Karena drone itu masuk ke dalam rumah dan dia tahu di mana tempat dia harus berhenti. Drone itu mengambil satu sudut untuk dia berhenti, dan drone itu berwarna coklat atau brown. Drone itu sangat canggih. Saya sepertinya belum pernah melihat drone seperti itu. Drone itu dia bladeless, tidak ada kipas. Biasa drone dia akan ada kipas. Tetapi drone ini sangat canggih. Drone ini tahu berhenti, tahu untuk pergi sendiri. Sepertinya sudah diprogram. Drone ini tidak ada orang yang mengemudinya. Saya tidak melihat pengemudi ataupun orang yang controlling. Ketika dia mau keluar rumah lagi, jika tempat itu sangat sempit, drone ini akan adjusting sendiri. Contohnya drone ini begitu, dia akan adjust untuk masuk keluar dari celah rumah yang sempit itu dia boleh adjust keluar. Nah, drone ini keluar dari rumah, saya itu melihat di tingkap. Perasaan saya itu seperti saya mau pukul-pukul itu drone. Sebab seperti saya tahu di dalam mimpi itu drone itu sesuatu yang tidak baik. Nah, balik kepada penjelasan chemtrails. Chemtrails dia ialah pesawat yang melepaskan zat kimia berasap-asap berkepul-kepul. Dan Roh Tuhan Yesus Kristus juga yang sudah berdiam di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto itu sudah pernah menjelaskan mengenai chemtrails ini. Ia akan memberi efek kepada manusia. Nah, actually ada dua. Satu ialah contrails ataupun jejak uap, ataupun vapor trails. Nah, jejak uap ini ataupun contrails ini mostly kandungannya ialah air dan dia akan hilang dalam sekejap mata. Contrails ini saya selalu melihatnya ketika saya masih kecil dan uap itu akan cepat menghilang. Tetapi chemtrails ini saya baru melihatnya beberapa minggu yang lalu di tempat tinggal saya ini. Dia lalu dalam 2 kali dan asapnya itu sangat besar. Mula-mula dia terlihat kecil, kemudian asap itu akan membesar dan lagi lama berada di langit. Selepas itu malamnya saya itu sudah merasakan bau seperti bau kimia begitu. Saya akan mengongsikan video yang saya ambil mengenai chemtrails yang saya lihat pada minggu lalu itu. Nah, sekarang mengenai drone itu yang saya lihat.
Nah, drone ini biasanya akan dikontrol oleh seseorang, ada controlling yang akan dipegang oleh seseorang, dan nah secara umum drone pakai untuk mengambil video ataupun gambar dalam jarak yang jauh, dan dia ada banyak kegunaan juga yang lainnya. Nah, waktu ini saya bertanya-tanya kepada Tuhan selepas saya bangun itu, kenapa saya diperlihatkan drone itu. Saya bertanya-tanya apa maksudnya, adakah ada maksud? Karena bagi saya itu tidak mengetahui barang-barang elektronik seperti ini. Jadi itu yang membuat saya heran mengapa dalam mimpi saya. Dan saya bertanya-tanya kepada Tuhan pada waktu pagi itu, dan sepanjang hari saya itu bertanya-tanya supaya saya itu tidak silap mengartikannya. Dan ada suara Roh Kudus berbicara di hati saya mengenai pengontrolan. Saya mendengar suara di hati saya itu berkata mengenai pengontrolan, tetapi saya masih denying. Dan saya tetap bertanya-tanya lagi, benarkah itu ialah pengontrolan? Satu agen pengontrolan. Nah, saya bertanya-tanya sampai petang, dan suara di hati saya itu mengatakan pengontrolan itu tidak pernah berubah. Dari pagi saya bertanya-tanya sampai malam itu, perkataan itu tidak berubah di hati saya. Nah, di sini saya mendapat pengertian daripada Tuhan bahwa kedepannya nanti drone ini yang sudah diprogram sangat canggih akan menjadi salah satu agen untuk pengontrolan manusia, diletakkan di dalam rumah-rumah. Saya juga membuat research di YouTube, di Google untuk mencari drone yang berwarna coklat dan bladeless, tidak ada kipasnya. Tetapi saya tidak menemukan. Makanya di dalam hati saya mungkin saya akan kena cop gila lagi sebab saya mengatakan drone yang tidak ada kipas ataupun bladeless drone. Tetapi saya menemukan di dalam satu YouTube yang sangat serupa, lebih kurang serupa dengan apa yang saya lihat di dalam mimpi itu. Mereka itu masih sedang membuat eksperimen try and error mengenai drone ataupun bladeless drone ini. Nah, hanya demikian kesaksian saya untuk hari ini. Nah, secara kodrat manusia saya hanyalah manusia berdosa, buta tuli dan telanjang. Hanya hikmat Tuhanlah yang memberikan saya pengertian untuk saya boleh menyampaikan pesan ini. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, sumber segala sesuatu. Semoga mengerti, diberkati, dan memberkati. Salam damai, haleluya, amin, amin, amin.